Halo Real Antusias. Hari ini kita kedatangan unit 207 Coupe. Nah, di sini kita mau pengerjaan tune up perfect. Terus ada pergantian kaki-kaki, puli-puli, terus matic dan headlamp. Halo Mas, itu saya sebentar dengan gue Ariel, Real Auto Benz pastinya ada di Real Auto Workshop. Oke, malam ini kita akan membahas satu unit Mercedes-Benz W207 E350 Coupe. Kilometernya baru 20.000 dan warnanya rare juga karena dia warnanya palladium silver ya. Palladium silver itu seperti warna abu-abu ya buat di seri ini. Nah, ini mobil termasuk rare item juga karena dia coupe tapi 350. Artinya mesinnya sama dengan S350 sama ya. Kita akan lihat dulu untuk area mesinnya seperti apa. Yuk kita ikutin sini. Nah, ini mobil kalau dilihat dari fisiknya ya, area mesinnya seger banget. Kenapa? Karena kilometernya baru 20.000 ya. Nah, di sini kita buktikan apakah kilometer 20.000 baik-baik saja atau siap jual. Kalau kan ini mobil juga kebetulan baru dibeli ya. Apakah tidak ada PR? Nah, kita akan buktikan di sini. Contoh, ini untuk mesin sudah kita lagi tahap tune up all perfect. Oke, supaya clear, tune up all perfect itu hanya ada di Real Auto Workshop. Karena itu saya ciptakan dan saya riset udah dari jauh hari dan kita aplikasikan saat saya memiliki Real Auto Workshop. Oke, tune up all perfect. Wah, tune up all perfect ya. Apa aja sih yang dikerjain? Oke, contoh pada engine 272 ini si ecu panggang ya. Tune up all perfect adalah kita membersihkan semua lubang area pembakaran. Termasuk untuk intake itu kita angkat dan kita bongkar total. Kita bersihkan semua area ruang bakar itu termasuk lubang-lubang intake-nya juga. Oke, itu yang pertama untuk area mesin. Lalu selain itu pun kita juga cek kondisi detail area mesin seperti apa, puli-pulinya kondisinya seperti apa, fan belt-nya seperti apa, apakah ada selang-selang yang sudah mulai getas ya, atau bahkan sudah bocor tapi nggak notice ya. Jadi tune up perfect di sini bukan hanya kita mengerjakan tune up saja, tapi kita perhatikan detail untuk kondisi area mesinnya dia. Mau engine 271, 272, 274, 276, semuanya kita cek detail. 112 ataupun yang inline sekalipun, tahun tua, tahun 80, tahun 90, sama kita cek detail ya. Ini nih untuk area mesin. Nah, selain itu juga, nah di sini saya buktikan bahwa kilometer 20.000 pun memang area ruang bakar pun sudah mulai kotor juga. Jadi memang ya gimana mobil ini mau lari secara maksimal kalau ruang bakarnya sendiri pun kotor ya. Apalagi dengan contoh seperti fan belt-nya sudah mulai getas ya. Seperti kejadian kemarin malam ada satu unit mobil di towing, lucu kan? Gara-garanya fan belt-nya putus karena tidak terkontrol ya. Tidak terkontrol dengan baik. Setelah kita cek mobil yang tadi malam itu fan belt-nya putus diakibatkan oleh puli-pulinya sudah mulai oleng. Ya, jadi akhirnya fan belt-nya terkikis, akhirnya putus di jalan dan akhirnya di towing. Jadi jangan pernah sepelekan untuk kondisi fan belt dan puli-puli di area mesinnya dia. Selain itu pun semua filter kita cek, filter AC, filter udara kita cek semua, ya. Kalau filter oli mesin udah pasti, filter oli matic nanti kita cek juga. Jadi tune up all perfect meliputi itu, pengecekan secara detail area mesin, ya. Lalu mobil ini pun kemarin sudah kita general check up, hasilnya kita bisa lihat ada di sini, ya. General check up-nya kita sudah lakukan kemarin, ada di video sebelumnya. Saat mobil ini general check up sudah ketahuan. Saat di atas lift itu terlihat seperti kondisi ada arm besinya, arm aluminiumnya, engine mounting sudah turun ya. Lalu tadi arm besi, arm aluminium karena sudah mulai getas karetnya. Lalu di situ ada shockbreaker belakang yang sudah mulai bocor. Nah, ini shockbreakernya menggunakan shockbreaker oli sensor. Sama seperti W204 C80 Avantgarde AMG ya. Kenapa bisa sama dengan C-Class nanti kita akan bahas, oke? Lalu di situ semua oli karena mobil ini baru dapat juga, oli-olinya kita ganti semua. Oli mesin udah pasti, oli gardan, lalu oli matic ya.
lalu di situ ada juga oli rem dan air coolant. Semua yang berhubungan dengan cairan kita perbarui semua. Oke? Yang pasti harus sesuai dengan peruntukannya. Lalu di situ ada lagi seperti nanti akan dilakukan untuk flushing gearbox matic-nya, ya. Jadi flushing gearbox matic itu kita akan ngebuka body valve-nya, itu area terbawah. Nanti kita akan analisa, ya. Kalau kemarin based on general check up, running test, tidak ada delay, tidak ada overheat temperatur oli matic, tapi kita akan cek secara fisiknya. Jadi kalau kita nanti bongkar secara fisik, harusnya kilometer 20.000 itu nggak ada isu untuk casingnya mulai rontok. Ya, tapi balik lagi, kita nggak bisa ngawang-ngawang, kita harus buktikan secara data. Artinya, saat nanti body valve dibuka, pasti tim kita akan dokumentasikan seperti apa kondisi detail untuk area body valve matic-nya. Kalau bersih ya alhamdulillah, artinya hanya ganti oli matic, ya, filternya, lalu carter matic-nya menggunakan yang genuine Mercedes-Benz. Tapi kalau misalkan di area body valve matic terjadi rontokan yang cukup parah disebabkan oleh casing dalaman matic, mau nggak mau kita harus overhaul, ya. Atau paling mudah mungkin kita coba bersihkan dulu body valve-nya. Tergantung kondisi dan data dan fakta saat kita lakukan pembongkaran. Oke. Lalu di situ minyak-minyak udah beres semua. Jadi mobil ini saat bahasannya itu dulu yang akan digarap. Oke. Kita akan lihat lagi tune up perfect di Real Auto Benz seperti apa lagi sih? Oke. Kita akan bahas di sini ya. Tune up perfect di Real Auto Benz adalah, nah, ini untuk area roda ya. Oke. Yang pasti velg bannya pasti dibongkar ya. Lalu kaliper rem nanti kita bersihkan semua, termasuk kita cek seal kaliper remnya ada bocor atau enggak, masih layak atau enggak. Oke. Baru kita bersihkan semua. Apabila ada temuan saat kita bongkar kaliper ternyata bocor ya, disebabkan oleh kalipernya sudah trouble atau dari sini atau dari apa, pasti kita dokumentasikan dan itu menjadi satu bukti kepada owner. Contoh begini, biasanya nih semua customer Real Auto Benz itu udah sering dapat video bahasanya begini, Min, tolong informasikan mobil Bapak A, Mercedes-Benz W207 E350 coupe ini ternyata kaliper remnya ada rembes. Nah, rembesnya dari sealnya. Tolong admin konfirmasi kepada customernya apakah akan diganti. Kewajibannya sampai sana. Karena saya tidak pernah mau memaksa siapapun untuk mengganti spare part. Ya, saya tegasin lagi ya. Tim kami tidak pernah memaksa untuk pergantian spare part. Artinya, apabila meskipun sudah ada minor yang kita buktikan, kalau customer yang nggak approve ya kita nggak akan paksa. Ya. Tapi kalau tidak approve artinya nanti someday kenapa-napa ya sudah tahu penyebabnya apa. Oke. Jadi area roda ini kita bersihkan semua, kaliper rem, disc brake-nya, brake pad-nya sampai kita analisa juga apakah sudah mulai tipis brake pad-nya, apakah disc brake-nya sudah mulai bergelombang ya. Jadi percuma kalau sekarang kita mengganti kampas rem atau brake pad tapi piringannya sudah bergelombang parah, ya nanti malah cepat kena lagi brake pad atau kampas remnya gitu ya. Jadi harus match tuh antara disc brake dan brake pad. Perhatikan juga sensor remnya. Oke, kita akan lihat ke area belakang sini. Nah, di sini kita akan lihat. Oke, nah seperti ini. Jadi kita udah bongkar ya. Kita bersihkan semua di sini. Kita cek juga seperti di sini. Nanti ada yang kita setelah bersih kita akan kasih grease dan lain-lain. Sambil kita cek juga lah rodanya masih oke atau tidak. Jadi kita akan cek detail. Nah, inilah yang saya bilang tune up all perfect. Selain itu, tune up all perfect pun tadi ya, intake dibongkar, busi-busi pasti dicek, udah pasti layak atau tidak. Meskipun businya seperti baru, kita akan cek menggunakan alat tester layak busi atau tidak. Artinya akan dilihat pengapiannya akan dicek. Apakah apinya bocor, apakah apinya tersendat-sendat atau seperti apa. Oke. Termasuk tadi ruang bakar ya, intake dan lubang-lubang intake-nya. Dan nanti ada tambahan lagi yang harus dilakukan pada tune up all perfect adalah adalah analisa, cleaning, kalibrasi injektor ya. Karena percuma ruang bakarnya bagus tetapi injektornya tidak berfungsi dengan maksimal atau kotor, ya percuma juga. Makanya kita harus dongkrak performa mesin dengan tune up all perfect
plus untuk analisa, cleaning, kalibrasi injektornya dia. Oke. Nah, jadi ini roda-roda kita bongkar semua ya. Itulah tune up all perfect. Termasuk juga sebetulnya ada tambahan dari Real Auto Workshop ya. Ini sih sebetulnya general ya. Mau tune up standar, mau tune up premium, mau tune up all perfect ya. Apabila unitnya sudah beres, kita kasih free untuk premium car wash. Oke. Judulnya aja premium car wash. Premium nggak? Pasti. Karena material sampo-nya pun premium ya. Kolong-kolong kita dibersihkan, interior, eksteriornya udah pasti, sampai area mesin. Itu free kita berikan kepada semua customer Real Auto Benz apabila melakukan tune up. Oke. Nah, kita ngobrol lagi di sini. Ya. Nah, di sini juga kita perhatikan juga kemarin seperti apa kondisi akinya masih layak atau tidak ya. Oke. Lalu juga di sini ada yang aneh ya. Mercy itu nggak perlu dianeh-aneh deh. Nah, ini dia ngasih ada suntik sana suntik sini kabel yang mana katanya anti karat ya. Ini akan merusak kepada modul-modul yang lain karena tingkat safety-nya dari alat ini ternyata dia nyuntik sana, nyuntik sini, nyuntik sana, nyuntik sini yang mana ada beberapa arus yang tidak stabil. Makanya kita suggest kepada owner alat ini kita cabut dan kita standarkan seperti pabrikannya ya. Karena itu akan menimbulkan masalah ke depannya. Oke? Juga kalau tune up premium hanya fokus ke area mesin, intake-nya nggak dibongkar, tapi roda-rodanya dibersihkan. Kalau tune up standar yang pada umumnya semua workshop mungkin atau semua bengkel melakukan tune up itu. Nah, itu tune up standar. Cuma bersihin filter udara, bersihin busi gitu ya. Ganti oli, filter, reset, beres. Itu tune up standar. Di Real Auto Workshop, saya saja semua customer yang pasti kalau pertama kali masuk adalah tune up all perfect. Ya, karena semua akan digarap dan akan ketahuan minor-minor area mesin, kaki-kakinya, roda-rodanya, sorry ya. Jadi setelah tune up all perfect, nextnya per 5.000 atau per 4 bulan baru deh tune up premium atau standar boleh. Nanti premium standar boleh sampai 25.000 km diulang lagi tune up all perfect-nya. Oke? Jadi clear ya pembahasan mengenai perbedaan tune up all perfect Real Auto Workshop, tune up premium Real Auto Workshop, dan tune up standar di Real Auto Workshop. Clear ya di sini? Oke? Nah, kita akan lihat beberapa spare part yang sudah kita siapkan dan kita akan segera eksekusi untuk pemasangannya. Jadi jangan salah ya, mau partnya genuine atau partnya genuine sekalipun, kalau pemasangan salah, salah hasilnya. Alias tidak maksimal dan cepat rusak. Apalagi, sorry to say, kalau kita menggunakan barang-barang yang kualitasnya tidak terjamin, ya saya nggak tahu mereknya, saya nggak mau sebut merek, ibaratnya barang KW, tapi kita berharap nyaman, ya jangan berharap terlalu jauh atau terlalu expect berlebih, jangan, karena akan beda, genuine dengan yang KW berapa gitu, nggak akan sama, ya. Jadi kita juga harus fair, apa yang dikeluarkan adalah apa yang akan kita terima nanti. Ya, jadi harus fair, jangan sampai kita keluarkan 2 poin, hasilnya pengen 10, ya nggak bisa dong. Tapi kalau saya berkewajiban, orang mengeluarkan 8, saya kasih 10. Nah, harusnya seperti itu. Oke, kita akan bahas beberapa spare part di sini untuk Mercedes-Benz W207 E350 Coupe Palladium Silver on Black kilometer 20.000. Oke, untuk oli mesin ya, kita menggunakan Mobil One. Yang pasti genuine Mobil One-nya, karena kita langsung deal dengan prinsipal Mobil One langsung atau Exxon Mobil. Kita pakai Mobil One yang gold, yang terbaik ya. Ini yang gold. Cocok untuk engine 272 ini karena kilometernya baru 20.000. Oke. Ini oli mesin Mobil One gold ya. Lalu di sini kita kawinkan dengan filter oli mesin, pastinya genuine Mercedes-Benz. Oke. Genuine Mercedes-Benz kita bisa lihat di sini. Ini part numbernya genuine, ya, part numbernya dia, lalu Germany, dan ada hologramnya, dan ini part oli mesin, ya. Jadi oli mesin kita kasih yang terbaik untuk dia, dan filter oli mesinnya pun genuine Mercedes-Benz. Oke, kita beralih ke area bawah sini, ya. Nah, karena tadi saya bilang akan ada overhaul, akan dilakukan untuk flushing oli matic, yang mana tadi kondisional. Kita akan buktikan
kondisinya dan kita akan record itu, kita akan informasikan kepada ownernya. Oke. Nah, untuk persiapan proses oli matic di sini kita sudah siapkan oli matic untuk 7229 genuine Mercedes-Benz ya. Ini yang new generation, warnanya biru. Oke. Bukan yang 729 versi lama ya. Ini yang new generation genuine Mercedes-Benz. Oke. Lalu di situ kita siapkan juga ini Carter seal Carter Matic. Ini pun sama genuine Mercedes-Benz part number. Nah, kalian bisa lihat kecil banget sih tulisannya. Ya, di sini genuine Mercedes-Benz ya. Lalu kita siapkan juga untuk filter oli matic ya. Ini sama genuine Mercedes-Benz part number, oke. Nah, ini genuine Mercedes-Benz. Ini untuk filter oli maticnya dia. Jadi, filternya genuine, seal Carternya genuine Mercedes-Benz dengan oli matic Mercedes-Benz 729 new generation ya. Yang maksudnya terbaik. Oke, lalu tadi bukti dari roda-roda yang kita bersihkan di sini kalian boleh lihat ya. Nah, ini bagian di roda. Nah, di sini adalah roda ya. Ini tadinya kotor banget. Akhirnya kita bersihkan juga ya. Sambil kita cek kondisi lahar rodanya masih layak atau tidak ya. Jadi itulah tune up all perfect. Kita cek detail banget. Nah, di sini kalian boleh lihat ini kemarin tuh ada keluhan dan sudah kita cek saat general check up ya. Untuk showbreaker ini, dia ini pakai showbreaker oli sensor. Genuine bawaannya adalah mereknya Munro ya. Nah, ini sama seperti kalau kalian sama seperti W204 C80 Avantgarde AMG. Jadi E350 Coupe ini atau W207 E350 ini ya, bodinya memang bodinya adalah E-Class. Seperti 212. Kita intip ya. Tuh, oke. Lampunya 212 kan, bodinya juga sama kan, ya. Tapi E350 Coupe ini sasisnya menggunakan Mercedes-Benz C-Class atau di W204, ya. Jadi ada beberapa persamaan pada area kaki-kakinya dia. Contoh seperti tadi, showbreaker oli sensor itu sama dengan 204 C80 Avantgarde AMG, sama dengan E350 Coupe ini, ya. Lalu ada beberapa lagi persamaan seperti engine mountingnya juga pakai punya 204 genuine Mercedes-Benz ya. Kita akan lihat barang-barangnya, oke? Nah, di sini kita lihat yang tadi kita bahas showbreaker oli sensor. Kita menggunakan genuine Munro ya. Ini showbreaker oli tapi ada sensornya ya. Karena dia bisa pakai mode sport ya. Jadi mobil ini saat mode sportnya aktif di kecepatan berapa nanti ya, RPM tinggi. Kalau kita aktifkan mode sportnya, mobil ini akan otomatis sedikit merunduk dan mengeraskan semua showbreakernya jadi lebih steady. Nah, itulah perbedaan showbreaker oli biasa dengan showbreaker oli sensor. Yang pasti showbreaker biasa pasti lebih murah harganya dibandingkan dengan showbreaker oli sensor. Oke. Nah, di sini kita lihat juga ada arm aluminium ya. Ada arm aluminium di sini ya. Ada arm besi ya. Nah, di mana di sini pun kita bisa lihat ini yang barunya kita menggunakan OEM Jerman ya untuk arm-arman ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Mobil kilometer 20.000 karetnya sudah pada getas. Tuh, getas ya. Sudah mengeras ya. Ini juga sama. Tuh, dalam-dalamnya tuh pada retak. Ini sudah pecah ya. Oke. Ini udah pecah nih. Makanya kenapa kita ganti. Ya, jangan sampai nanti sampai pecah parah makin nggak enak mobilnya. Oke. Nah, selain itu juga ini untuk ball joinnya pun ini udah macet. Tuh. Ini ball joinnya ya. Ini udah yang ini sudah sobek. Sudah bocor ya. Nah, yang ini macet. Untuk ball joinnya ada yang macet. Nah, macet tuh, nggak bisa gerak. Tuh dia macet. Nggak bisa digerakin. Ini bisa terlihat saat general check up. Makanya saya selalu bilang sama semua customer baru, mau tahu detail minor mobilnya nggak, Mercy-nya nggak? Kalau mau tahu detail, kita general check up dulu, ya. Biar semua minornya ketahuan. Perkara mau dibenerin terserah. Yang penting owner tahu kurang-kurangnya apa saja. Ataupun mau berobat jalan juga boleh. Misalkan, Mas Herio saya mau fokus di mesin dulu dan di matic. Tapi kalau kaki-kaki dan AC nanti aja, ya monggo. Itu ya saya bilang, kita nggak pernah maksa untuk ngegarap itu. Bahkan kalau mobil sudah general check up, tahu minor-minornya apa saja, ternyata
dikerjakan di tempat orang, ya silahkan juga. Kita nggak pernah maksa, ya. Yang pasti eksekusinya harus benar. Jangan sampai seperti yang sudah di sini, sudah spending money di luar, habis besar, datang ke sini akhirnya diulang lagi. Nah itu yang jangan, oke? Nah ini ya, kenapa kita ganti, karena udah pada pecah. Artinya, ya, mobil kilometer 20.000 ini, balik lagi ke pembahasan awal ya, mobil tahun 2012, kilometernya baru 20.000, ya, mobil simpenan, apakah dibilang perfect? Enggak. Buktinya ini, oke? Kaki-kakinya udah pada pecah, karet-karetnya tuh. Ini belah, karet-karetnya belah nih, ya. Nah jadi, kalau kilometer rendah adalah basic unit istimewa, saya sangat setuju. Tapi kalau berbicara kilometer rendah seperti ini, kilometer 20.000, dibilang perfect? Enggak. Makanya kenapa hashtag dari kita adalah perfect condition is a journey. Artinya journey lu harus tahu. Karena nggak mungkin mengandalkan hanya kilometer rendah dan perfect. Itu enggak. Buktinya mobil ini. Padahal mobil ini tahun 2012 ya. Nggak terlalu tua. Kebayang nggak mobil tahun 2003, 2005, kilometer sangat rendah. Terus orang bilang mobil ini perfect. Dari mana? Ketahuan saat general check up detail. Oke? Nah ini kita buktikan ya. Lalu di sini kita bahas untuk engine mounting. Ya, engine mounting ini dia. Kita menggunakan genuine Mercedes-Benz. Ya, seperti tadi yang saya bahas. Meskipun secara body seperti 212 atau E-Class ya, nih dia, tapi rangka sasisnya menggunakan W204. Makanya kenapa engine mountingnya pun sama seperti 204. Oke, nah 204 ini engine mountingnya genuine Mercedes-Benz. Kalian bisa lihat ya, part number ya. Nah kalau perbedaan engine mounting W212 atau dan W204 pada di area bawah, oke. Kemarin mobil ini karet ini kan begini ya, tinggal nunggu pecahnya aja. Kalau pecah olinya bubar, karena di dalam engine mounting ini direndam oleh oli ya. Nah kalau 212 bawahnya ini bukan karet tapi tertutup oleh besi ya, itu perbedaannya. Jadi jangan suka ngaco. Kalau 212 ya pakai 212 engine mountingnya ya, dan genuine. Kalau 204 ya pakai 204. Nah kasusnya ini E350 Coupe, bodinya adalah W212, tapi sasisnya adalah W204. Jadi clear ya. Oke. Untuk oli-olian juga semua cairan akan diganti pada mobil ini karena kita lihat memang sudah kurang layak. Termasuk di sini ada namanya oli rem. Oli remnya kita akan bleeding, kita akan bersihkan, dan kita akan ganti menggunakan genuine Mercedes-Benz. Ya, ini untuk oli remnya, oke? Oli rem, lalu di sini ada oli power steering, kita menggunakan genuine Mercedes-Benz, ya. Lalu untuk oli gardan kita menggunakan Fuchs Germany oil, oke? Dan air coolant kita menggunakan genuine Mercedes-Benz, karena nanti air coolantnya pun akan kita flushing, oke? Nah, di sini puli-pulian kita menggunakan yang OEM Jerman. Nah, kita lihat di sini ada fan belt ya. Fan beltnya di sini genuine Mercedes-Benz. Oke. Ini untuk fan beltnya baru genuine Mercedes-Benz. Ya. Nah, dan filter udara. Nah, ini ada link stabil ya. Link stabil ini apakah genuine Mercedes-Benz? Kalian boleh lihat ada part numbernya. Link stabil menggunakan genuine Mercedes-Benz. Oke. Link stabil kiri kanan. Lalu di sini ada busi untuk engine 272 kita menggunakan genuine Mercedes-Benz ya, businya. Oke, genuine juga. Jadi performa mesin akan kita dongkrak seperti saat dulu baru keluar dari Authorize. Oke. Jadi cukup sekian dulu dari gua untuk penjelasan detail garapan tune-up all perfect, lalu flushing semua cairan ya. Oli rem, lalu oli power steering, lalu ada oli gardan, ada air coolant, ada oli rem ya. Lalu pergantian shock breaker yang bocor tadi, area belakang menggunakan original genuine Munro sesuai dengan bawaannya dia. Filter-filter. Dari gue sekian dulu. Jangan lupa selalu merawat Mercedes-Benz-nya dengan baik dan benar. Perfect condition is journey, merci kalian, merci mu, Real Auto Workshop.